Halo semua, jumpa lagi dengan saya Aris, tentunya di channel Manting ID. Wrap like a razor lipstick and I risk it instant. She sucking my dick with her lipstick. Ooh. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tips atau informasi mengenai bagaimana sih caranya membedakan aplikasi pinjaman online resmi ataupun ilegal ya teman-teman. Jadi kalian jangan sampai tertipu atau jangan sampai tergiur dengan aplikasi-aplikasi yang tidak berizin di OJK ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bolehlah kalian klik tombol subscribe-nya dan kasih satu like buat saya. Oke, langsung kita ke poinnya aja ya teman-teman. Jadi bagaimana cara membedakan aplikasi legal dan ilegal ya teman-teman. Nah, kalian itu harus waspada ya pada tawaran pinjaman online ilegal, karena hingga kini masih banyak penyedia pinjol ilegal yang berseliweran ya teman-teman. Kalian cukup melakukan pengecekan daftar pinjol legal yang saat ini terdaftar dan diawasi oleh OJK di website resmi OJK ya teman-teman. Jumlahnya pada saat saya cek terakhir kemarin itu pas pembaruan bulan apa saya lupa teman-teman ya, pas saya bikin video itu sekitar 125 aplikasi yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK saat ini ya. Jadi kalau nama aplikasinya tidak ada dalam daftar tersebut, itu sudah bisa dipastikan ilegal ya teman-teman. Jadi kalian jangan coba-coba daftar di aplikasi tersebut. Nah, berikutnya apa ciri-ciri pinjaman online yang ilegal teman-teman? Biasanya itu nominal pinjaman di aplikasi ketika dicairkan jumlahnya sangat jauh berbeda ya teman-teman. Nah, sebut saja meminjam 1 juta misal ya, itu dicairkan biasanya cuma 500 sampai 600 ribu. Namun di aplikasi resmi juga itu biasanya ada potongannya sih, tapi terimanya itu masih banyak ya teman-teman. Potongannya itu tidak banyak maksudnya. Jadi kalau semisal pinjam 1 juta, kalau di aplikasi resmi OJK itu paling kalau ada potongan, paling potongannya ya cuma sekitar 50.000 sampai 100.000 lah, seperti itu ya biasanya. Bahkan ada yang ngasih pinjaman tanpa potongan, itu kalau resmi ya. Tapi kalau pinjam 1 juta terimanya cuma 500.000, 600.000, itu sudah bisa dipastikan ilegal ya teman-teman. Kemudian antara bunga sama lama pembayarannya seringkali berbeda ya teman-teman dengan perjanjian awal saat melakukan pinjaman ya. Nah, kalian juga bisa tahu sendiri kalau di video-video saya sebelumnya itu yang saya share kan semuanya aplikasi resmi dan sudah berizin OJK kan. Dan kalian bisa amati kalau setiap saya bikin tutorial semisal cara pencairan, itu kalian bisa lihat di halaman awal saat mau meminjam kan biasanya sudah tertera berapa pinjamannya semisal dan bunganya berapa, nanti bayarnya berapa, bisa dicicil apa tidak, dan kalau dicicil itu sampai berapa bulan itu sudah jelas di awal ya teman-teman. Jadi kalau semisal bunganya dirasa terlalu mahal itu bisa saja kalian nggak jadi minjam, itu nggak ada masalah ya teman-teman, karena sudah jelas di awal sudah tertera nominalnya beserta bunga-bunganya. Dan yang dicairkan pun itu sudah jelas juga teman-teman ya, sesuai dengan perjanjian awal. Kalau di aplikasi resmi itu kalian pinjam 1 juta, perjanjian awal itu kalian terima 900.000 misal ya. Nah, saat pencairan kalian itu ya terima 900.000 karena yang dijanjikan di awal tadi terimanya 900.000. Seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau ilegal perjanjiannya nggak jelas, terus bisa jadi perjanjiannya tidak sesuai dengan yang di awal tadi. Nah, berikutnya kalau pinjaman online ilegal itu akan meminta akses ke seluruh data pribadi kalian ya teman-teman, bahkan sampai ke galeri-galeri ya. Tapi kalau pinjaman online resmi atau legal tidak akan melakukan hal tersebut ya teman-teman, apalagi minta akses ke sampai galeri-galeri. Nah, kurang lebih ciri-cirinya seperti itu teman-teman ya, kalau membedakan aplikasi legal dengan ilegal. Jangan salah teman-teman ya. Oh ya, tambahan yang terakhir ini teman-teman ya.
Jika kalian menerima SMS seperti ini contohnya, SMS semacam itu jangan diladeni teman-teman ya, apalagi nge-share link-link yang aneh-aneh. Dan kalian biasanya kalau gabung di grup-grup Facebook, itu juga jangan sembarangan klik linknya ya teman-teman. Lebih baik kalian download di Play Store saja langsung, dan setelah mencari pinjamannya atau aplikasinya, sebelum download cek dulu namanya di list OJK. Kalau namanya ada ya download aja nggak masalah teman-teman ya, karena sudah terdaftar. Seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan jangan ladeni SMS seperti itu tadi, dan jangan sembarangan klik link yang di-share orang asing ya teman-teman. Kalau di channel ini kalian tidak perlu khawatir karena saya juga tidak mau nge-share aplikasi-aplikasi semacam itu, apalagi yang ilegal ya teman-teman. Jadi link-link yang saya taruh di kolom deskripsi pun itu sudah linknya memang dari aplikasinya teman-teman ya. Ya mungkin sekian dulu sih di video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.